Halo rekan-rekan trader, kembali lagi dengan King Leon FX. Hari ini King akan menjelaskan bagaimana kita bisa trade menggunakan mini account atau akun dengan modal yang minim. Langsung aja nggak perlu berlama-lama, tonton video berikut ini. Jadi banyak orang yang punya kendala ya dalam trade itu karena mereka ternyata modalnya minim. Memang King selalu sarankan untuk bisa mulai trade, sebenarnya modal itu adalah hal yang paling penting. Sebab apa? Sebab dengan capital yang besar, teman-teman bisa ngeflip untuk menghasilkan profit yang besar juga. Jadi ini sebenarnya seperti snowball effect aja. Walaupun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti teman-teman harus punya pengetahuannya dan teman-teman harus punya mentalnya. Itu basic banget. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita berhasil dengan mini account? Atau misalnya kita punya akun trading dengan modal yang minim? Jawabannya bisa. Tapi ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus pahami. Ya, ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus pahami. Bagaimana cara kita bisa profitable dengan account yang mini? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu teman-teman harus pastikan bahwa modalnya itu ya modal yang mungkin kalau hilang nggak masalah. Misal teman-teman mikir, mungkin saya kalau misalnya kehilangan duit 1.500.000 itu nggak masalah, so 100 USD adalah modal minimal rekan-rekan, dan ini adalah modal maksimal juga, karena mungkin teman-teman nggak boleh lebih dari itu, so ini King sebut sebagai modal maksimal. Ya, 100 USD adalah modal maksimal teman-teman sekalian. Teman-teman bisa sesuaikan lagi, semisal hanya sebatas 1 juta aja, so it's around 67 US dollar. Atau misal hanya sebatas 500.000, seterusnya terserah. Yang penting itu adalah penentuan modal maksimalnya. Yang kedua adalah teman-teman harus punya at least pengetahuan dalam trade atau orang yang mungkin bisa mengajari teman-teman dalam trade. Misalnya teman-teman follow King Leon FX atau teman-teman join dalam grup, teman-teman bisa mengikuti. Tapi teman-teman sudah punya arahnya dulu. Teman-teman harus punya yang namanya reason sell, reason buy, atau kita biasa sebut reason trading. Oke. Dan yang ketiga, ketika teman-teman punya modal, teman-teman punya reason, ya, teman-teman harus punya yang namanya konsistensi. Sebenarnya 3 hal ini sih dan ini juga berlaku terhadap orang-orang yang punya modal besar ya. Nggak cuma yang tentang modal-modal kecil aja. Kenapa? Karena ini adalah gambaran sederhana ketika kita ingin mulai trade. So, sekarang kita jelaskan bagaimana. Teman-teman punya maksimal modal di 100 US dollar. Teman-teman berharap untuk bisa profit maksimal di dalam pasar forex dengan risk dan rewardnya 1:2 misalnya. So, teman-teman risk paling besar teman-teman bisa pastikan itu adalah kita ambil 10% lah, 10% per trade-nya ya, per trade. Berarti teman-teman itu siap kehilangan 10 US dollar dalam satu kali trade. Kalau misalnya teman-teman siap kehilangan 10 US dollar dalam satu kali trade, maka teman-teman berharap bisa menghasilkan 20 US dollar dalam satu kali trade. Ini bisa teman-teman sesuaikan lagi. Misal teman-teman ubah sebagai 5% atau misalnya 2,5%, terserah. Jadi teman-teman bisa ubah ya. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan 10 USD untuk 20 USD, maka teman-teman sekarang bisa sesuaikan dengan lotnya. Begitu. Jadi teman-teman hitung berapa sih maksimal loss-nya. Berarti misalnya di sini maksimal loss-nya adalah 10 US dollar. So kalau teman-teman trade-nya 0,01, berarti itu adalah 100 pips. Teman-teman bisa entry 100 pips, 0,01 lot 100 pips, maksimal loss-nya dengan maksimal profit adalah 200 pips. Atau teman-teman bisa pecah jadi 2. So teman-teman trade-nya 0,02, maksimal loss-nya adalah 50 pips dengan maksimal profitnya ada di 100 pips, terus menerus. Bagaimanapun caranya teman-teman bisa ubah aja. Jadi itu bisa membantu teman-teman ketika ingin average down. Tapi at least sekarang teman-teman tahu, oh berarti sekian persen adalah risiko per trade saya. Kalau misalnya teman-teman risiko per trade-nya adalah 10% dalam satu kali trade, maka teman-teman hanya bisa trade 10 kali kegagalan. Oke, kenapa kayak gitu ya? Karena maksimal loss-nya adalah 10% atau 10 USD. Kalau teman-teman 10 kali gagal ya berarti 100 USD-nya habis. Begitu. So, kalau teman-teman mau menurunkan risiko per trade-nya bisa. Jadi misalnya 1:2, risiko per trade-nya adalah 5%, sehingga 5 dolar dalam satu kali trade. Atau misalnya 50 pips pergerakan harga 0,01,
yang teman-teman bisa pastikan ketika trade. Lalu yang kedua adalah reason trading ya. Ini kita sudah lewatin modalnya dulu dan bagaimana penempatan lot sizingnya. Yang kedua adalah reason trading. Reason trading ini adalah alasan ketika teman-teman entry. Teman-teman mungkin punya cara yang berbeda untuk entry. Mungkin teman-teman fokusnya terhadap price action, mungkin teman-teman lihat yang market structure dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu ya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus ada reason. There's always be a reason why you entry. Kalau teman-teman reasonnya adalah ngikut orang, ya nggak apa-apa. Karena ada reasonnya, yaitu ngikut orang. Kalau loss, ya loss. Kalau profit, ya profit. Tapi lebih baik reason tradingnya ini adalah ketika teman-teman sudah mengetahui area trade teman-teman sekalian. Begitu ya. Jadi kita ulangin lagi. Reason trading ini adalah hal yang paling penting yang teman-teman harus ketahui. Jadi, saran King untuk bisa memperkuat reason trading adalah belajar. Jadi teman-teman bisa belajar technical, teman-teman bisa belajar fundamental, teman-teman bisa pelajari price action, chart pattern, teman-teman bisa pelajari market structure, teman-teman bisa pelajari apapun yang teman-teman ingin pelajari, tapi harus punya reason tradingnya. Kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman bisa ikut copy trade. Terserah siapapun orang yang ngebuka copy trade, teman-teman ikuti. Karena ada reason tradingnya, which is teman-teman ngikutin tradingannya orang tersebut. Atau teman-teman join dalam grup-grup seperti itu, dan reason trading teman-teman adalah ya apapun yang diberikan di dalam grup, sehingga segala jenis resikonya teman-teman sudah paham. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, trade dengan mini account itu jangan pernah fokus terhadap profit yang besar. Jangan pernah. Kenapa? Karena kan cukup sulit. Bagaimana King gambarkannya? Sekarang teman-teman punya modal 100 USD. Untuk bisa ngeflip ini jadi 200 USD, itu teman-teman butuh profit 100%. Apakah ini susah? Sangat susah. Ngeflip jadi 100% itu sangat susah loh, dengan modal yang ada. Tetapi ketika teman-teman modalnya 1000 US dollar, maka untuk bisa menjadi 1200, ini kan berarti sama teman-teman dapat profitnya kan 200 USD. Ini adalah 20%. Kalau teman-teman punya 10.000, maka untuk mendapatkan 10.200 itu adalah 2%. Begitu terus. Sehingga teman-teman bisa perhatikan di sini, dengan capital yang besar, maka potensi profitnya itu, ini juga sama profit dan loss-nya. Jadi ini King hanya menggambarkan saja untuk ngeflipnya. Teman-teman bisa ngeliat bahwa dengan capital yang besar, maka untuk mendapatkan nominal yang sama, misal 200 US dollar, itu nggak membutuhkan percentage yang besar juga. Sehingga trade dengan modal yang minim, fokus utamanya adalah bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa dari 100 USD ini menjadi 120 USD. Tapi dengan ketentuan ini saya sudah trade 22 hari, saya selalu trade setiap hari, tidak pernah absen. Saya juga selalu fokus, menggunakan strateginya saya. Jadi teman-teman menggunakan secara independen strateginya, dan teman-teman juga memastikan bahwa risk dan rewardnya sudah disesuaikan. Artinya apa? Ketika teman-teman menggunakan 100 USD, lalu teman-teman bisa profit 20 USD di akhir bulan, dalam satu bulan, which is itu peningkatan 20%, dan ini dilakukan dengan konsisten, maka teman-teman ketika punya modal 1000 dolar, teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan risk yang berbeda. Yang penting tuh apa? Yang tadi nomor 2 itu, si reason trading ini. Ketika teman-teman reason tradingnya kuat, ketika teman-teman sudah paham bagaimana cara menganalisisnya, maka ketika mampu memiliki konsistensi yang baik dengan modal yang berbeda, teman-teman bisa menghasilkan profit yang jauh lebih besar lagi. Nah, itu yang paling penting yang teman-teman bisa pelajari. Dan itu juga untuk penyemangat bagi teman-teman yang fokusnya saat ini adalah menjadi seorang trader walaupun punya akun yang mini. No worries, nggak masalah. Teman-teman pasti tetap bisa untuk survive di dalam market selama teman-teman mampu mempelajarinya dengan baik. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like dan share ke teman-teman yang lainnya. Thank you dan salam profit.